Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iva Khalifah. Dalam kesempatan kali ini akan menguraikan tentang materi, jenis, fungsi, dan unsur seni teater Nusantara. Mari bersama-sama kita simak uraian materinya. Nah, untuk uraian yang pertama yaitu tentang pengertian teater. Sudah sering kan melihat pertunjukan teater? Apa sih itu teater? Ayo simak penjelasannya. Seni teater adalah suatu kesenian yang dipentaskan di atas panggung atau seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan dengan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Next, uraian materi selanjutnya yaitu tentang jenis teater Nusantara. Nah, teater Nusantara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teater tradisional, dan yang kedua, teater non-tradisional atau sering dikenal dengan teater modern. Nah, untuk teater tradisional di sini pengertiannya adalah teater yang bersumber, berakar, dan telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat lingkungannya. Di teater tradisional itu lahir dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat lingkungannya. Teater tradisional itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu teater rakyat, teater klasik, dan teater transisi. Nah, teater tradisional yang pertama itu teater rakyat. Teater rakyat lahir dari spontanitas kehidupan dalam masyarakat, dihayati oleh masyarakat dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Jenis teater rakyat itu sendiri diantaranya ada Makyong dari Riau, Randai dari Sumatera Barat, Mamanda dari Kalimantan, Topeng Arja dari Bali, dan Sindrili dari Sulawesi. Selanjutnya ada Longser dari Jawa Barat, Lenong dari DKI Jakarta, Debus dari Banten, Serandul dari Jawa Tengah, dan Rudruk dari Jawa Timur. Selanjutnya ada teater klasik. Teater klasik, teater yang lahir di lingkungan istana atau pusat kerajaan sehingga perkembangannya telah mencapai tingkat tinggi baik teknis maupun coraknya. Biasanya teater ini harus menuruti aturan-aturan etis atau tata kesopanan dan estetis nilai keindahan yang telah ditentukan. Selanjutnya, jenis teater klasik antara lain wayang golek dari Jawa Barat, wayang kulit dan wayang orang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Teater tradisional yang terakhir yaitu teater transisi. Pada dasarnya, jenis teater transisi ini bersumber pada teater tradisional, tetapi gaya pementasannya sudah dipengaruhi oleh budaya lain. Bahan teater ini tampak pada cerita yang sudah mulai ditulis meskipun masih dalam wujud cerita ringkas. Penyajian ceritanya juga menggunakan panggung dan dekorasi. Teater transisi ini mulai memperhitungkan teknik yang mendukung pertunjukannya. Jenis dari teater transisi ini pada masa awal disebut komedi, contohnya seperti komedi Istanbul, sedangkan pada masa sekarang disebut sandiwara seperti sandiwara Sri Mulat dari Jawa Timur dan sandiwara Sunda dari Jawa Barat, serta sandiwara bangsawan dari Sumatera Selatan dan Utara. Selanjutnya, teater non-tradisional yang sering disebut teater modern. Di antaranya ada teater boneka, musikal, dramatik, dan teatrikalisasi puisi, serta teater gerak. Teater modern yang pertama yaitu teater boneka. Teater boneka ini sudah ada sejak zaman kuno dan sering digunakan di berbagai kegiatan, salah satunya untuk berdakwah agama Islam. Yang kedua yaitu teater musikal. Teater jenis ini menggabungkan dari musik, teater, dan tari-tarian
yang dikemas sedemikian rupa menjadi suatu pertunjukan yang menarik. Teater modern yang keempat yaitu dramatik. Dalam teater ini, cerita pementasan dibuat sedetail mungkin dari karakter, peristiwa, dan skenarionya. Selanjutnya ada teatrikalisasi puisi, di mana teater ini menggunakan puisi sebagai naskah teater. Keindahan puisi itu sendiri diperlukan agar dapat memenuhi harapan penonton, hingga kreativitas diperlukan untuk menerjemahkan puisi menjadi pertunjukan teater. Teater modern yang terakhir yaitu teater gerak. Teater gerak ini mirip seperti pantomim klasik karena teater gerak ini hanya fokus pada gerakan dan ekspresi wajah saja. Selanjutnya kita beralih ke materi perbedaan teater tradisional dan non-tradisional. Untuk yang pertama yaitu dari pencipta karya teater. Untuk teater tradisional, penciptanya tidak diketahui dan sebaliknya yang modern diketahui. Sedangkan dari naskah, untuk yang tradisional tidak tertulis, sedangkan yang modern ada naskah dan tertulis. Perbedaan dari pertunjukan, di mana yang tradisional terjadi secara spontan, sedangkan yang modern mempunyai perencanaan yang matang. Untuk tempat pertunjukannya, yang tradisional secara terbuka, sedangkan yang modern secara tertutup atau menggunakan panggung khusus. Untuk peralatan, teater tradisional masih sederhana, sedangkan yang non-tradisional lebih lengkap dan modern. Perbedaan selanjutnya terletak pada penonton, di mana teater tradisional ini penontonnya lebih akrab, bebas dan gratis, sedangkan yang modern biasanya bayar, berjarak, dan khusus. Untuk bahasa, biasanya tradisional menggunakan bahasa daerah, sedangkan yang modern lebih bebas, bisa menggunakan bahasa Indonesia, asing, atau campuran. Selanjutnya kita beralih ke materi fungsi seni teater Nusantara. Fungsi seni teater itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teater sebagai sarana upacara. Teater ini biasanya tidak membutuhkan penonton, karena penontonnya adalah bagian dari peserta upacara itu sendiri. Fungsi yang kedua yaitu teater sebagai media ekspresi, di mana dalam praktiknya seniman teater akan menunjukkan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu teater sebagai media hiburan, di mana dalam fungsinya media hiburan, teater sudah dipersiapkan dengan maksimal sebelum pementasan dengan harapan agar penonton dapat terhibur. Yang terakhir yaitu teater sebagai media pendidikan. Melalui sebuah pertunjukan, manusia lebih mudah mengambil nilai baik buruk kehidupan dibandingkan hanya membaca sebuah cerita. Selanjutnya kita beralih ke materi unsur seni teater. Nah, unsur seni teater ini terbagi menjadi 2, unsur internal dan unsur eksternal. Nah, unsur internal yang pertama yaitu naskah atau skenario, di mana naskah merupakan unsur penunjang yang juga berhubungan dengan pentas, pemain, kostum, dan sutradara. Untuk unsur internal yang kedua yaitu pemain. Dalam sebuah teater, pemain merupakan jantung dari pertunjukan teater tersebut, karena pemain mempunyai peran dalam menghasilkan unsur suara dan gerak. Selanjutnya ada sutradara, di mana sutradara ini merupakan unsur yang paling sentral, karena sutradara adalah orang yang memimpin teknik pembuatan atau pementasan suatu teater. Unsur internal yang keempat yaitu pentas, atau seringkali kita sebut dengan panggung. Pentas ini merupakan unsur penunjang juga dalam pertunjukan yang menghadirkan nilai keindahan di dalamnya. Ada properti, tata lampu, dan lain-lain yang berhubungan dengan pentas itu sendiri.
Selanjutnya ada properti. Dalam sebuah teater, properti merupakan perlengkapan dalam pementasannya. Misalnya seperti kursi, meja, hiasan, ruangan, dekorasi, dan lain sebagainya. Dan unsur internal teater yang terakhir yaitu penataan, di mana penataan adalah semua pekerjaan yang berkaitan dengan pementasan teater tersebut, seperti tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata suara. Unsur seni teater selanjutnya yaitu unsur eksternal. Untuk unsur eksternal yang pertama ada staf produksi. Staf produksi adalah sekelompok orang atau tim yang berkenaan dengan pimpinan produksi sampai semua bagian di bawahnya. Tugasnya sendiri adalah mengurus semua hal tentang produksi, menetapkan anggaran biaya, fasilitasnya, program kerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertunjukan teater itu sendiri. Unsur eksternal selanjutnya adalah direktor. Direktor merupakan orang yang bertugas untuk mengarahkan jalannya naskah, mencari dan menyiapkan aktor, mengatur segala hal yang dipegang oleh bagian desainer beserta krunya. Selanjutnya ada stage manager, di mana stage manager ini adalah pimpinan dan penanggung jawab panggung pementasan yang juga mempunyai peran untuk membantu sutradara. Unsur eksternal yang keempat yaitu desainer. Desainer merupakan orang yang menyiapkan hal-hal yang menyangkut dengan kostum, perlengkapan pementasan, tata lampu, dan pencahayaan. Dan yang terakhir yaitu kru. Kru adalah pemegang divisi yang ada di desainer, seperti bagian pentas, bagian tata lampu, dan bagian perlengkapan tata musik. Oke, uraian materi telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks for attention and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.